Perkenalkan, nama saya Maria Sadriana, kelas A1 pagi dengan NIM 19104168851 dengan jurusan manajemen pada mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah dibagikan oleh dosen kami, yaitu mengenai proses pembelian dan kepuasan konsumen pada mata kuliah perilaku konsumen. Yang pertama, keputusan pembelian, yaitu seleksi yang dilakukan konsumen terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Contohnya, saya ingin membeli handbody yang bermerek Scarlett, tapi ada juga alternatif lain yaitu handbody yang bermerek Citra. Jadi, saya bisa memilih di antara keduanya. Lalu, pengambilan keputusan konsumen. Model yang mendasari proses perilaku konsumen dikenal sebagai model rangsang tanggapan atau stimulus terhadap respons model. Rancangan pemasaran dari perusahaan dan lingkungan konsumen merupakan stimulus dalam pengambilan keputusan pembelian. Sedangkan proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor personal maupun sosial konsumen. Respons perilaku pasar konsumen sebagai faktor keluaran dapat berupa keputusan pembelian atau tidak melakukan pembelian. Lalu selanjutnya model pengambilan keputusan pada gambar yang ada di slide, yaitu ada input, yaitu external influence. Ada pada bagian firm marketing effort, yaitu produk. Yang kedua promosi atau promotion. Yang ketiga price atau harga. Yang keempat channel of distribution atau saluran distribusi. Lalu pada kultural environment-nya, yaitu ada family atau keluarga. Lalu yang kedua informal source. Yang ketiga other non-commercial source. Yang keempat social class. Yang kelima social cultural and culture. Lalu masuk kepada proses atau internal influence, yaitu dari experience ke psychological feel atau motif. Yang pertama motivation, yang kedua perception, yang ketiga personality, yang keempat learning, yang kelima attitude. Yang pada akhirnya akan masuk kepada need recognition, lalu yang pre-purchasers, lalu yang ketiga evaluation of alternative. Lalu menghasilkan output, yaitu purse yang ada dua. Yang pertama trial dan repeat purse yang ngarah ke post purse evaluation. Lalu model keputusan, ada 4 pandangan mengenai pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, pandangan ekonomi. Model ini disebut teori manusia ekonomi untuk berperilaku rasional dalam arti ekonomi. Seorang konsumen harus mengetahui semua alternatif produk yang tersedia, mampu memberikan peringkat pada setiap alternatif secara tepat dari sudut keuntungan dan kerugiannya, dan mampu mengenali satu alternatif yang terbaik. 2. Pandangan pasif. Pandangan pasif menggambarkan konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan melayani diri dan usaha promosi para pemasar. Dalam pandangan pasif, para konsumen dianggap sebagai pembeli yang menuruti kata hati dan irasional, siap menyerah kepada tujuan dan kekuasaan pemasar. Lalu yang ketiga, pandangan kognitif. Dalam hal ini, konsumen dipandang sebagai pengolah informasi yang mencari dan mengevaluasi informasi sebagai pilihan yang tersedia. Pandangan ini juga mengakui bahwa konsumen tidak mungkin berusaha memperoleh semua informasi yang tersedia mengenai setiap pilihan. Konsumen akan mungkin menghentikan usaha pencarian informasi ketika merasa bahwa mereka sudah cukup memperoleh informasi yang untuk mengambil keputusan yang memuaskan. Lalu yang keempat, pandangan emosional. Keputusan yang didasarkan pada suara hati dan perasaan yang timbul ketika itu atau karena terdorong secara emosional. Hal ini tidak berarti bahwa keputusan yang emosional tidak rasional. Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa produk yang dibeli dan itu dapat memberikan kepuasan emosional. Emosional adalah keputusan yang sangat rasional.
Di sini ada pepatah mengatakan senangkanlah diri Anda dan Anda pantas mendapatkannya. Lalu masuk lagi kepada perilaku pembelian berdasarkan usaha pemecahan masalah. Yang A atau yang pertama, pemecahan masalah yang luas. Konsumen tidak mempunyai kriteria yang mapan untuk menilai kategori produk atau merek tertentu dalam kategori tersebut atau tidak membatasi jumlah merek. Yang B, pemecahan masalah yang terbatas. Konsumen telah menetapkan kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan berbagai merek, namun belum sepenuhnya menetapkan pilihan tersebut terhadap kelompok merek tertentu. Pencarian informasi tambahan yang mereka lakukan lebih merupakan penyesuaian sedikit-sedikit. Mereka harus menyumpilkan informasi merek tambahan untuk melihat perbedaan di antara berbagai merek. Lalu yang C atau yang ketiga, perilaku sebagai respon yang rutin. Konsumen sudah mempunyai beberapa pengalaman mengenai kategori produk dan serangkaian kriteria yang ditetapkan dengan baik untuk menilai berbagai merek yang sedang mereka pertimbangkan. Dalam beberapa situasi, mereka mungkin mencari informasi tambahan. Dalam situasi lain, mereka hanya meninjau kembali akan yang sudah mereka ketahui. Lalu masuk ke tipe-tipe perilaku pembelian. Yang pertama, pembelian yang terencana, yaitu adalah pembelian dalam artian sempit yang terencana, yaitu ketika konsumen sudah menentukan jenis brand yang akan dibeli. Misalnya, sebelum pergi ke supermarket sudah diputuskan untuk membeli buah jeruk. Yang kedua adalah pembelian terencana dalam arti luas, yaitu ketika konsumen sudah memutuskan untuk membeli produk tetapi belum tahu memilih brand yang mana. Yang kedua, pembelian tidak terencana. Menurut Angel dan Blackwell, yaitu mendefinisikan unplanned buying sebagai suatu tindakan pembelian yang dibuat tanpa direncanakan sebelumnya. Yaitu menurut Cobb dan Heyer, mengklarifikasikan suatu pembelian tidak terencana terjadi apabila tidak terdapat tujuan pembelian tertentu atau merek dan kategori tertentu pada saat masuk toko. Yang pertama, pembelian karena teringatkan. Lalu yang B, pembelian produk yang berhubungan. Yang C, impulse purchasing. Lalu masuk kepada kepuasan konsumen. Pendahuluan, kepuasan konsumen telah menjadi titik sentral perhatian dalam bisnis dan manajemen, sehingga berbagai literatur yang menyangkut bisnis dan manajemen organisasi, baik yang bersifat mencari laba ataupun nirlaba, menempatkan kepuasan konsumen sebagai ukuran utama. Lalu pengertian kepuasan konsumen. Menurut Westbrook Riley, kepuasan konsumen merupakan respon emosional terhadap pengalaman yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dibeli. Kepuasan konsumen dapat didefinisikan pula sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat dipenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen yaitu ada beberapa. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, kualitas pelayanan. Yang ketiga, emosional. Yang keempat, harga. Dan yang kelima, biaya. Dimensi kualitas produk yaitu ada performance. Yang kedua ada features. Yang ketiga ada reliabilitas. Yang keempat, konfirmasi atau conformance. Yang kelima ada daya tahan atau durability. Yang keenam, serviceability. Yang ke-7, estetika. Yang ke-8, persepsi kualitas atau perceived quality. Komponen kepuasan konsumen. Yang pertama ada respon, yaitu tipe dan intensitas kepuasan konsumen merupakan respon emosional dan juga kognitif. Yang kedua ada fokus, yaitu fokus pada performansi objek disesuaikan pada beberapa standar. Yang ketiga ada waktu respon terjadi pada waktu tertentu. Ciri-ciri konsumen yang puas, yang pertama loyal terhadap produk. Yang kedua adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Yang ketiga perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain. Lalu masuk ke elemen kepuasan konsumen, yaitu ada expectations,
Yang kedua, performance. Yang ketiga, comparison. Yang keempat ada confirmation atau disconfirmation. Yang kelima ada diskrepansi. Lalu masuk kepada strategi kepuasan konsumen, yaitu ada 2 strategi yang menjadi dasar dalam menghadapi perilaku konsumen atau pelanggan, yaitu pertama, strategi menyerang, yaitu bersifat agresif dalam menjerat pelanggan. Agresif dalam arti memiliki persiapan menyerang yang matang dan cukup kuat untuk menyerang. Lalu yang kedua, strategi defensif atau bertahan. Strategi mempertahankan yang sudah ada dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan yang dimiliki. Lalu masuk ke macam-macam atau jenis kepuasan konsumen. Yang pertama, kepuasan fungsional. Kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian suatu produk. Lalu yang kedua, kepuasan psikologikal. Kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud. Lalu tipe-tipe kepuasan dan ketidakpuasan menurut model diskonfirmasi teori. Ketika konsumen membeli suatu produk, maka ia memiliki harapan tentang bagaimana produk tersebut berfungsi atau produk performance. Produk akan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, diskonfirmasi positif atau positive disconfirmation. Produk berfungsi lebih baik dari yang diharapkan. Yang kedua, konfirmasi sederhana atau simple confirmation. Produk berfungsi seperti yang diharapkan. Yang ketiga, diskonfirmasi negatif atau negative disconfirmation. Produk berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan. Lalu masuk ada di sini seperti skema paradigma diskonfirmasi, yaitu dari pengalaman rekomendasi sampai dengan delight, mere certification, dan ketidakpuasan. Bisa dilihat sendiri bagi teman-teman. Lalu tipe-tipe kepuasan dan ketidakpuasan menurut Strauss dan Neuhaus berdasarkan emosi spesifik terhadap penyedia jasa dan minat berperilaku untuk memilih lagi penyedia jasa yang bersangkutan. Yang pertama itu demanding customer certification, yang kedua stable customer certification, yang ketiga resign customer certification, dan yang keempat stable customer certification. Yang kelima demanding customer dissatisfaction. Lalu pengukuran kepuasan pelanggan. Menurut Kotler mengidentifikasikan 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, complaint dan suggestion system atau sistem keluhan dan saran. Yang kedua, ghost shopping atau pembeli bayangan. Yang ketiga, lost customer analysis atau analisis customer yang beralih. Yang keempat, customer satisfaction surveys atau survei kepuasan pelanggan, yang di dalamnya ada 2 bagian, yaitu directed reported certification atau derived certification. Sekian presentasi saya mengenai perilaku konsumen yang berjudul dengan proses pembelian kepuasan konsumen. Sekian dan terima kasih.